semuanya, kembali lagi bersama aku Indah. Kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua seputar dunia YouTube nih guys pastinya. Sebelum aku memberikan informasi tersebut, aku akan mengingatkan terlebih dahulu kepada kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys di YouTube channel aku. Kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua seputar dunia YouTube, yaitu 5 tips YouTube agar cepat terkenal khusus untuk YouTuber pemula pastinya. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, aku akan menjelaskannya secara singkat, secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami pastinya. Menjadi seorang YouTuber memang sedang populer, terutama untuk kaum milenial pastinya nih guys. Dimana untuk saat ini banyak sekali seseorang yang menjadi terkenal karena menjadi seorang YouTuber. Tak hanya terkenal saja, tetapi channel YouTube yang dimiliki pun dapat menghasilkan pundi-pundi uang juga. Hal tersebut yang membuat minat seorang menjadi seorang YouTuber menjadi semakin tinggi. Nah, yang kamu ingin memiliki akun channel YouTube dan ingin mencapai sebuah kesuksesan, aku membagi kepada kalian semua 5 tips gitu agar cepat terkenal khusus untuk YouTuber pemula pastinya. Karena apalagi di masa pandemi ini pasti orang ingin menggali kreativitasnya agar dapat menciptakan sebuah konten yang berkualitas dan pastinya menghibur kan guys. Maka dari itu, yuk kita bahas bersama dan kita ulas bersama. Hal yang pertama yang harus dipersiapkan atau tips dalam membuat sebuah channel yang pastinya agak cepat terkenal, pastinya yang pertama adalah buat username kamu semenarik mungkin. Dimana sebagai YouTuber pemula, yang harus diperhatikan sebelum memulai membuat sebuah channel YouTube adalah memilih username yang tepat. Dimana username yang sederhana adalah hal yang sangat penting karena itu akan menjadi jati diri kita sebagai seorang YouTuber. Selain itu, pilihlah username yang mudah diingat, yang unik, yang menarik, serta dapat menggambarkan mengenai dirimu. Dan jangan lupa untuk mengecek apakah username pilihan kamu masih tersedia atau tidak ada pada akun YouTube lainnya. Jadi siapkan beberapa pilihan nama agar kita dapat menyeleksi kira-kira nama apa yang tepat untuk channel YouTube kita. Karena nama atau username kita ini menjadi identitas bagi kita pastinya selaku konten kreator. Yang kedua adalah tetap konsisten dengan video YouTube kamu, dimana biasakan untuk memposting video atau memposting konten video YouTube secara teratur dan secara stabil gitu guys, sesuai gitu. Dimana jangan sampai kamu memposting video hanya sekali dalam 2 bulan misalnya kan, atau berharap ada pengikut yang menonton videomu dengan menge-share 2 bulan sekali. Aku rasa itu nggak bisa deh kayak menarik perhatian orang. Ingat ya guys, hal yang harus diingat nih dalam membuat sebuah video itu ya, jadwal postingan videomu tuh dapat dibilang sebagai janji kepada subscriber YouTube kita. Ketika kamu sering melewatkan jadwal postingan video, maka dapat berakibat kita itu kehilangan kepercayaan para subscriber kita, sehingga kita tidak melakukan over promosi. Dan jangan hanya memikirkan beberapa bulan ke depan saja nih guys, tetapi pertimbangkan juga rencana jangka panjang kita dalam membuat akun channel ini. Ini adalah sebuah tips yang penting untuk kamu dalam memulai karir di YouTube, karena sebagian besar YouTuber pemula meremehkan hal ini dan mereka menganggap bahwa penayangan yang stabil atau penayangan yang konsisten itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap channel. Padahal nyatanya konsistensi terhadap menge-share sebuah video adalah hal yang sangat berpengaruh untuk menarik perhatian dari penonton atau
subscriber setia dari YouTube kita. Kan maka dari itu kita harus buatlah subscribermu terbiasa dengan jadwal postinganmu. Jika kita membuat jam 2, kalau aku kan biasanya aku memposting video itu 2 kali sehari, di mana setiap pukul 2 siang aku akan share, itu pukul 2 siang di waktu Indonesia Barat dan jam 8 malam di waktu Indonesia Barat. Buat semuanya bisa melihat video aku di jam-jam segitu tuh yang baru diupload. Aku akan melakukan itu setiap hari guys, di pukul 2 dan pukul 8. Sehari 2 kali aku nge-share konten. Selanjutnya tips yang ketiga adalah buatlah konten sesuai dengan hal yang kamu sukai. Dimana bayangkan saja, apa alasan utama kamu ingin memulai dari YouTube? Mungkin ingin membagikan salah satu hobimu misalnya, yang menghasilkan uang melalui akun YouTube kamu, atau menggunakan YouTube untuk mempromosikan bisnis kamu, bisa juga. Pastikan kamu atau pastikan kita sebagai content creator itu menikmati apa yang sedang kita lakukan dan apa yang sedang kita jalani. Karena kalau misalnya kita dengan senang melakukan apa yang kita lakukan itu, maka akan timbullah sebuah aura positif dari kita. Karena selain itu, gairah dalam membuat sebuah konten sangat penting. Karena jika kita ibaratnya hal positif dari hati kita, maka penonton akan merasakan hal positif tersebut. Nah, karena selain itu, karena penonton dapat merasakan perbedaan antara berbicara dengan penuh gairah. Nah, maka dari itu kita harus mempertimbangkan apa kira-kira yang ingin kita sampaikan. Harus sesuai dengan hati kita pastinya. Dan berbicara dapat dituntut dalam melakukan hal apapun. Maka dari itu kita harus konsisten dalam membuat sebuah konten itu berdasarkan dari hati guys, jangan melalui paksaan atau bagaimana. Kalau kamu misalnya ada momen nih kita nggak bersemangat dalam menyampaikan konten, maka secara otomatis nih kayak ada kontak gitu, penonton akan malas menghabiskan waktu untuk menonton video kita, karena yang membuat konten aja nggak senang gitu dengan topik tersebut kan. Maka dari itu sebagai YouTuber pemula, kita harus mulai tulus lah pada subjek yang akan kita bahas. Karena ini merupakan sebuah elemen penting tentang cara memulai dalam membuat sebuah saluran YouTube. Selanjutnya adalah tips yang keempat, yaitu atur tampilan YouTube kamu. Dimana semua orang pasti benci akan ibaratnya berantakan atau nggak teratur gitu kan. Ibaratnya ketika kita mengunjungi sebuah akun YouTube yang ibaratnya kacau lah isinya, nggak teratur gitu, maka orang nggak akan tertarik dengan hal itu. Maka ketika kita melihat sebuah channel akun yang ibaratnya isinya tuh menarik, teratur, maka penonton akan rela menghabiskan waktunya untuk mencari video yang ada di YouTube kita. Kalau kita ibaratnya kalau nggak berkesan di YouTube kita itu, maka orang akan malas menghabiskan waktunya untuk melihat channel kita saja guys. Selain itu, kamu harus membuat tampilan akun YouTube itu lebih mudah bagi penonton untuk mencari videomu. Ketika kamu sudah memiliki lebih banyak video yang diunggah, aturlah tema yang terkait dengan topik yang sama. Seperti yang telah aku sampaikan sebelumnya, itu buatlah playlist di YouTube channel kita. Misalnya video kita udah lebih 50 misalnya, maka diharapkan kita harus membuat sebuah playlist yang publik pastinya. Jika seorang penonton salah satu video kamu dengan mengklik di daftar pustaka atau playlist misalnya, maka itu akan secara otomatis akan aktif dan video di dalamnya dengan otomatis memutar satu demi satu. Ini akan menambah waktu yang dihabiskan pemirsa terhadap video kita, dan mereka akan berpeluang untuk menonton video lain yang ada di video kita, yang ada di channel kita. Nah, tips yang terakhir nih guys, dimana kita harus mengikuti komunitas YouTuber, dimana YouTuber adalah komunitas besar tempat orang terhubung satu sama lain. Kalau ingin menjadi YouTuber yang sukses, kamu harus menjadi bagian dari komunitas tersebut. Kamu harus sering memberi saluran yang relevan dan memberi komentar pada konten YouTuber lainnya.
Mengapa terhubung dengan orang lain akan membantu akun YouTube kita? Karena dengan kita berkontribusi pada diskusi dapat menarik pengguna ke akunmu. Jika kamu meninggalkan komentar yang menarik, yang menyenangkan atau berwawasan luas misalnya, maka pengguna lain itu akan tertarik melihat channel kita karena mereka kata, wah ini pinter nih, bisa mereka klik channel kita di YouTube melalui komentar, sehingga dengan itu mereka akan memeriksa akun kita dan mungkin mereka akan menonton isi video kita dan bahkan ada kesempatan dia akan mensubscribe channel kita. Nah, maka dari itu itulah konten yang aku sampaikan, yaitu 5 tips gitu agar cepat terkenal yang dapat kamu lakukan sebagai YouTuber pemula. Maka dari itu, tunjukkan kreativitasmu dan membuatlah konten menarik yang tidak membosankan penonton pastinya, dan pastinya berkualitas dan inspiratif misalnya dan lainnya. Maka dari itu aku akan akhiri video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys di YouTube channel aku. Dan maka dari itu sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.